got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, 3 block, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Tifla Saskia Nur Afni dengan NIM 20210110404025. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 5 IAIN Kendari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan kurikulum di Indonesia yang mana sekarang ini mengalami transformasi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Baiklah, silahkan menyimak penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari kurikulum. Jadi, pengertian dari kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kuir yang berarti pelari atau kurturere yang berarti lintasan lari. Secara istilah, kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan ataupun ijazah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan dari kurikulum tersebut. Di antaranya, perubahan teknologi yang begitu berkembang pesat sehingga kurikulum ikut berkembang ataupun berubah. Kemudian ada faktor sosial dan ada juga faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Kemudian perkembangan kurikulum di Indonesia yakni dimulai pada tahun 1947 yang bernama Rencana Pelajaran yang dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai. Kemudian pada tahun 1964 di sini berubah lagi menjadi Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Kemudian pada tahun 1968 berubah menjadi kurikulum sekolah dasar. Kemudian pada tahun 1974 berubah menjadi kurikulum proyek perintis sekolah yang biasa disebut dengan PPSP. Kemudian pada tahun 1975 berubah menjadi kurikulum sekolah dasar. Kemudian berubah lagi pada tahun 1984 menjadi kurikulum 1984, kemudian pada tahun 1994 berubah menjadi kurikulum 1994, kemudian pada tahun 1997 berubah menjadi revisi kurikulum 1994. Kemudian pada tahun 2004 di sini berubah menjadi KSK atau biasa disebut dengan Rincian Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kemudian pada tahun 2006 berubah lagi kurikulum tersebut menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP. Kemudian pada tahun 2013 kurikulum tersebut berubah lagi menjadi Kurikulum K13. Kemudian saat ini akan berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka, tetapi masih dalam proses transformasi ataupun percobaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa sih kurikulum tersebut sering berubah-ubah. Alasannya disebabkan karena kurikulum sebagai perangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi kurikulum tersebut berubah-ubah setiap 5 tahun sekali yang diubah oleh Kemendikbud. Kemudian yang pertama menurut Redjana pada pelajaran 1947 perubahan orientasi pendidikan Belanda berkepentingan nasional. Ada juga mulainya ditetapkannya Redjana tersebut pada tahun 1950. Isi kurikulum dari Redjana pelajaran 1947 yakni mengenai daftar mata pelajaran, jam pengajaran, serta garis-garis besar pengajaran.
Yang terakhir adalah penguraian pendidikan pikiran dan mengutamakan pendidikan watak. Selanjutnya yang kedua adalah Rejana Pelajaran Terurai 1952, di mana dalam Rejana Pelajaran Terurai tersebut membahas mengenai silabus mata pelajaran yang sudah jelas. Seorang guru pun bisa melakukan mengajar dengan satu mata pelajaran. Kemudian rencana pembelajarannya harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Sedangkan yang ketiga ada namanya kurikulum 1964, yakni rencana pendidikan sekolah dasar. Dalam hal ini membahas mengenai pembelajaran yang dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan juga moral. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional dan praktis. Setiap pelajaran juga harus diajarkan di sekolah sesuai dengan korelasi positif yang fungsional setiap siswa ataupun dalam masyarakat. Kemudian pada tahun 1968 ada kurikulumnya yang dimana kurikulum tersebut bertujuan untuk berkehidupan Pancasila yang sejati, kuat, sehat jasmani, dan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama. Isi dari pendidikan kurikulum tersebut yakni kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta pengembangan fisik yang hebat dan juga kuat. Yang kelima ada namanya kurikulum 1975, di mana dalam kurikulum ini membahas mengenai satuan pembelajaran, yakni mengenai petunjuk umum, ada juga yang dimaksud dengan tujuan instruksi khusus atau TIK, kemudian materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan juga evaluasi. Dalam kurikulum 1975 juga memuat 3 aspek. Yang pertama ada metode, materi, dan tujuan pengajaran yang terperinci. Kemudian pada tahun 1984 kurikulum itu berubah kembali, yang mana pada kurikulum 1984 merupakan menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya atau pada kurikulum 1975. Selanjutnya yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan suplemen dari 1999, di mana pada kurikulum ini membahas mengenai tujuan pengajaran. Ada 3 tujuan pengajaran dari kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Yang pertama mengenai pemahaman konsep, yang kedua mengenai keterampilan penyelesaian soal-soal pada sekolah yang diterapkan, yang ketiga adalah keterampilan penyelesaian masalah. Jadi siswa diberikan suatu masalah, kemudian bagaimana siswa memproses atau menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh gurunya tersebut. Yang kedelapan ada kurikulum 2004, yang mana kurikulum tersebut berbasis kompetensi, di mana pada hasilnya dampak dan diharapkan bahwa pada peserta didik melalui serangkaian pembelajaran yang bermakna serta efektif. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan KTSP 2006. Pada KTSP 2006 ini bertujuan yakni untuk kesesuaian atau kekhasan kondisi dan potensi daerah satuan pendidikan pada peserta didik, di mana pada perangkat pembelajarannya itu meliputi RPP, silabus, dan juga penilaian pengembangan oleh satuan pendidikan. Yang ke-10 ada namanya kurikulum 2013 yang sampai saat ini masih diterapkan. Dalam hal ini, kurikulum K13 juga bersifat lebih student center atau lebih mengutamakan pada siswa tersebut, di mana aspek penilaiannya yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Alasan dilahirkannya kurikulum 2013 yakni yang pertama untuk memiliki keterlibatan
kepada aspek kognitif. Yang kedua, beban siswa terlalu berat. Yang ketiga, kurang bermuatan yang berkarakter. Kemudian, yang saat ini sementara proses percobaan atau belum semua sekolah menerapkannya, yakni kurikulum merdeka belajar. Kemudian pada sekolah dasar tertentu ada sudah menerapkan atau biasa disebut dengan sekolah penggerak. Yang terakhir, kesimpulan dari penjelasan saya, banyaknya kurikulum yang berubah-ubah dikarenakan setelah pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan terakhir yang masih dalam proses percobaan adalah kurikulum Merdeka Belajar. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sekian penjelasan dari saya mengenai perubahan kurikulum di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.